umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang, masih memberikan kita kesehatan, nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung. Kita diwajibkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam ketaatan kepadanya. Ya, di antaranya adalah kita gunakan waktu ini, kita gunakan untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoinya. Baik, pada pembahasan lalu kita sudah menjelaskan membaca tafsir Al-Maraghi surah Al-Mulk, ya. Surah Al-Mulk dari ayat 1 sampai ayat 27. Bahas. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keingkaran dan pembangkangan orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat-nikmatnya, ya. Kemudian Allah menceritakan tentang bagaimana orang-orang kafir tidak bisa mentadabburi ayat-ayat Allah. Justru orang-orang kafir menantang, ya, kepada Rasulullah agar didatangkan azabnya, agar didatangkan siksaannya. Nah, maka pada ayat yang ke-28 ini Allah akan mengatakan, membicarakan atau berfirman bahwa orang-orang kafir mereka berdoa, ya, agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, agar Rasulullah dan para sahabatnya ini mati, gitu. Mereka mengharapkan Rasulullah SAW, ya, musnah dari muka bumi ini. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kepada mereka orang-orang kafir. Hei orang-orang kafir, apakah kalian tahu, ya, jika Allah mewafatkan aku dan juga sahabat-sahabat yang bersamaku, atau Allah merahmatiku, Allah membiarkan aku hidup, maka siapakah yang bisa menolong, melindungi orang-orang kafir dari siksaan Allah yang sangat pedih. Ya, artinya Nabi Muhammad kalau meninggal, kalau mati, itu pun apakah manfaatnya bagi kalian wahai orang-orang kafir? Gitu. Apakah dengan meninggalnya Nabi Muhammad, musnahnya Nabi Muhammad, kemudian kalian bisa selamat dari siksaan yang pedih? Qul huwar rahman, ya. Katakanlah, wahai
Nabi Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, huwar rahman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rahmat, yang maha pemberi kasih sayang. Ya, artinya Rasulullah SAW berserah diri kepada Allah. Yang mematikan adalah Allah yang maha rahman. Ya, dan aku beriman, kami para sahabat juga beriman kepada Allah, dan kami bertawakal kepada Allah. Kami bertawakal saja kepada Allah. Kalian mau mencelakai kami, wahai orang-orang kafir, ya monggo, ya. Kalau Allah belum berkehendak, maka tidak akan terjadi. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kalian akan tahu kelak, ya, ketika kalian sudah berada di neraka, kalian akan tahu siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang kafir, kasih tahu kepada aku jika air kalian menjadi kering, ya, sumur-sumur kalian menjadi kering, sudah tidak ada airnya lagi, maka siapa yang bisa mendatangkan air lagi? Nah, ini jadi potongan beberapa kumpulan ayat ini, ayat 28, ayat 29 ini, ya, membicarakan tentang akhir dari orang-orang kafir ketika mereka sudah tidak bisa lagi untuk mengajak Nabi Muhammad atau untuk merayu Nabi Muhammad agar mengikuti agama mereka, maka mereka tidak ada jalan lain kecuali ingin agar Nabi Muhammad SAW meninggal. Gitu. Nah, ayat ini atau beberapa ayat ini menceritakan, diriwayatkan, ruwiya anna kufara Makkah kanu yad'una ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alal mu'minin bil halak. Ini. Jadi mereka orang-orang kafir itu dahulu berdoa menyumpahi Nabi dan juga para sahabat. Ini tolong audionya dimatikan ya, biar bisa nyaman. Nah, jadi dahulu orang-orang kafir itu, ya, mereka menyumpahi Nabi dan para sahabat agar pada meninggal, agar pada musnah dari muka bumi ini, karena saking bencinya mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika diajak agar Rasulullah itu memberhentikan dakwahnya, Rasulullah tidak mau. Rasulullah ditawari dengan harta, dengan wanita, dengan jabatan, Rasulullah tidak mau. Ya, maka di sini tidak ada jalan lain kecuali bagaimana agar Rasulullah SAW lenyap dari muka bumi ini. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaquluna bihi sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Ya. Ataukah mereka berkata, orang-orang kafir berkata bahwa Rasulullah adalah seorang penyair. Ya, karena Rasulullah mengeluarkan atau menyampaikan ayat-ayat suci Al-Qur'an, mereka tuduh bahwa itu adalah sihir-sihir. Ya. Hanya sihir-sihir belaka. Natarabbasu bihi raibal manun. Kami tunggu kapan kematiannya itu. Ya, seorang penyihir itu kan nanti juga pada waktunya akan meninggal. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bal dhanantum allai yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Ya. Bahkan atau tetapi kalian wahai orang-orang kafir, ya, mengharapkan agar Rasulullah tidak kembali dari medan perang. Rasulullah tidak kembali dari peperangan-peperangan dan juga para sahabat tidak kembali. Ya, mereka orang-orang kafir mengharapkan agar Rasulullah itu meninggal atau mati di dalam medan peperangan. Nah, kemudian turunlah ayat ini, ya, berkaitan dengan keinginan orang-orang kafir agar Rasulullah SAW
meninggal. Summa nazalat. Fanazalatil ayah summa amarahu an yaqula lahum inna halaki aw rahmati la tujirukum min adzabillah. Orang-orang kafir, aku mati atau aku tetap hidup itu tidak menjadikan kalian terlindungi dari azab Allah, ya. Kalian itu kalau tetap dalam kekafiran, tetap kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa untungnya bagi kalian aku itu meninggal dan juga para sahabat meninggal? Apa untungnya bagi kalian, ya? Summa amarahu an yaqula lahum. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada Nabi agar mengatakan kepada mereka orang-orang kafir, Inna amanna bi rabbina wa tawakkalna alaih. Rasul katakan kepada mereka tuh orang-orang kafir, katakan kami beriman kepada Allah, kami bertawakal kepada Allah, ya. Jadi artinya bahwa kalian wahai orang-orang kafir menginginkan kami mati, Nabi dan para sahabat mati, ya. Yang mematikan itu Allah. Kami percaya kepada Allah, kami berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Yang mematikan bukan kalian. Kalian berusaha membunuh kami. Kalau Allah belum berkehendak tidak akan mati. Fasata'lamuna ghadan manil halik. Kalian nanti akan tahu siapa yang akan mati. Ya, siapa yang akan mati. Nanti di peperangan kalian tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan mati. Summa amarahu an yaqula lahum. Nah, kemudian Allah juga merintahkan kepada Nabi dan kepada para nabi agar mengatakan kepada orang kafir, Inna gharamaikum in gharamaukum fil ardi walam tasil ilaihi dalla faman ya'tikum bima'in 'azbin zallalin tashrabunahu. Orang kafir, kalian itu hidup di padang pasir, airnya sedikit. Kalau Allah itu hentikan air-air kalian, air zam-zam tidak keluar lagi, air sumur-sumur kalian tidak keluar lagi, siapa yang akan mendatangkan air-air itu? Ya, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang kafir bahwa ya rizki mereka ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ajaba subhanahu an tamanil musyrikina mautahu sallam wa man ma'ahu biwajhain. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjawab ya doa atau sumpah mati dari orang-orang kafir untuk Nabi dengan beberapa jawaban. Jawaban yang disebutkan oleh Allah kepada mereka adalah Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Jadi Rasulullah SAW itu dalam kehidupannya sebagian besar kehidupannya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sikap orang kafir seperti ini, Allah Subhanahu wa taala sering sekali memerintahkan kepada Nabi agar merespon dengan jawaban seperti ini ya, dengan kata qul ya. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ara'aytum in Jadi kalau kita temukan di Al-Qur'an banyak sekali qul itu menunjukkan bahwa Nabi itu ditunjukkan oleh Allah. Ya, diajari. Nih Nabi kalau orang kafir bilang seperti ini atau bersikap seperti itu, nih jawabannya seperti ini. Jadi Allah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nabi, kalau orang-orang kafir mendoakan kamu untuk mati, untuk meninggal dan juga para sahabat, nih jawabannya seperti ini nih. Katakan kepada mereka, Ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Kalau Allah mematikan aku dan para sahabat atau membiarkan aku hidup,
Fama yujirul kafirin. Siapa yang akan menolong kalian wahai orang-orang kafir? Nanti di akhirat ketika kalian disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, siapa yang menolong kalian? Gak ada gunanya kalian berdoa aku itu mati gitu ya. Aikul lahum muwabbikhan akhbiruni an faidati mauti lakum. Katakan kepada mereka wahai Nabi dengan nada mengkritik mereka ya, agar mereka berpikir. Katakan kepadaku wahai orang-orang kafir, apa faidahnya sih kalau aku mati ya? Apa faidahnya bagi kalian terutama untuk kehidupan akhirat kalian? Apakah Allah sawaun amatani Allah wa man ma'iya au akhara ajalana fa ayyu rahatin lakum fi dzalik ya. Apa yang menjadikan kalian itu nanti nyaman di akhirat? Ya kalau di dunia mungkin kalian terganggu dengan dakwah Islam, kalian terganggu. Tetapi pada intinya adalah di akhirat nanti, ya apakah kalian nanti akan terselamatkan dari siksa yang sangat pedih ya, ketika kalian mengharapkan aku cepat meninggal. Wa ayyu manfa'atin lakum fihi wa man dzalladzi yujirukum min adzabillah idza nazala bikum. Kalau nanti musibah atau siksaan Allah, azab Allah turun kepada kalian di dunia ini, ya, kemudian aku meninggal, apakah kalian kemudian bisa menyelamatkan diri? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Atadzunnuna annal asnam aw ghairaha tujirhum. Kalian sangka bahwa Tuhan-Tuhan kalian bisa menyelamatkan kalian, ya. Wahala. Mohon maaf ini yang audionya masih hidup, tolong dimatikan. Wahala tamassaktum bima yukhlisukum minal adab fatuqirru bitauhid wan nubuwati wal ba's. Harusnya kalian wahai orang-orang kafir di dunia ini adalah kalian berpegang teguh dengan ajaran yang benar, ajaran yang bisa menyelamatkan kalian dari siksaan nanti di akhirat. Ajaran tauhid, ajaran kenabian, ajaran tentang hari kebangkitan itu kalian fokuskan, kalian pikirkan benar-benar. Tuhan yang kalian sembah benar-benar bisa menyelamatkan kalian, tidak. Harusnya seperti itu. Jangan malah menginginkan aku dan para sahabat meninggal. Nggak ada manfaatnya bagi kalian. Wa khulasatu hadza innahu la mujira lakum min adzabillah bisababi kufrikum al-mujib li hadzal adzab. Sawa'un halakna kama tatamannawna fafirrona ila birahmatillah ya. Artinya bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari azabnya Allah Subhanahu wa taala sebab kekafiran kalian. Ya, kalian harusnya mengkoreksi diri kalian sendiri. Yang menjadikan kalian selamat itu bukan ketika Rasulullah SAW meninggal, tetapi ketika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini kalau kita mengambil ibrah dari ayat ini, maka ayat ini mengandung dua pelajaran. Yang pertama, hassuhum ala talabil khalas bil iman al khalis lillahi wal ikhbat ilaihi. Ya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa ayat ini menyuruh kepada kita semuanya agar sama-sama, setiap dari kita itu sama-sama untuk mencari jalan keselamatan kelak di akhirat. Ya. Jadi yang menjadikan kita selamat di akhirat itu apa sih? Apakah karena ada fulan, karena harta yang kita miliki, ya, atau karena orang yang kita benci meninggal? Apa sih yang bisa menjadikan kita itu nyaman, bahagia nanti di akhirat, bukan di dunia ya, di akhirat. Ya, ternyata yang menjadikan kita nyaman di akhirat, bahagia, tentram, aman adalah al-iman al-khalis lillah, yaitu keimanan yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
wal ikhbat ilaihi, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Di sini Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan jawaban kepada Nabi SAW atas pertanyaan atau angan-angan orang kafir. Jadi agar orang kafir sadar, orang kafir, ini loh yang menyelamatkan kalian, ini loh iman ya. Yang kedua, innahu kana yanbaghi an yakuna ma hum fihi syaghilan lahum an tamani halakin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minal mu'minin. Nah, di sini ayat ini juga mengajarkan kepada kita seharusnya orang-orang kafir itu menyibukkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih penting bagi mereka. Harus punya prioritas dalam kehidupan mereka, yaitu apa? Yaitu menyibukkan sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka kelak di akhirat. Ya, bukan malah mereka menyibukkan bagaimana bisa membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Bukan itu, ya. Artinya bahwa di dunia ini kita juga sebagai seorang manusia, umur kita terbatas, harusnya kesibukan kita itu adalah bagaimana menyiapkan nanti kehidupan di akhirat. Bukan kesibukan kita malah mempersiapkan kehidupan di dunia ini. Kesibukan kita ngomongin masalah keburukan orang, kesibukan kita menginginkan agar si fulan kena celaka, kena naudzubillah, kena musibah. Bukan itu. Kesibukan kita adalah keselamatan kita nanti di akhirat, gimana, selamat atau enggak gitu. Qul huwar rahmanu amanna bih wa alaihi tawakkalna. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah diajarkan oleh Allah bagaimana menjawab sikap orang-orang kafir, yaitu dengan cara katakan kepada mereka, orang-orang kafir, katakan, amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Allah yang memelihara aku, yang menjaga aku dari segala macam bahaya, kematian. Rob itu artinya Allah, Tuhan yang maha pemelihara. Ya, yang maha pemelihara. Kalau ilah, Tuhan yang maha disembah. Nah, kami beriman kepada Allah yang memelihara kami, yang menjaga kami dari kematian, menjaga kami dari macam musibah-musibah. Kami beriman kepada Allah. Ya, itu yang penting, itu ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, dan dialah Ar-Rahman Ar-Rahim yang memberikan rahmat. Rahmat di dunia yang diberikan kepada siapa saja, kepada aku, kepada Rasulullah, para sahabat, dan juga kalian juga wahai orang-orang kafir. Allah kasih rahmat kepada kalian, tapi di dunia. Ar-Rahim, Allah memberikan rahmat hanya kepada orang-orang yang beriman saja nanti kelak di akhirat. Wa alaihi tawakkalna fi jami umurina, dan kami bertawakal, kami serahkan urusan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian berusaha membunuh kami, kalau Allah belum berkehendak maka tidak bisa. Fa'bud kama qala ta'ala fa'budhu wa tawakkal alaihi. Nah, ini sesuai dengan ayat Allah yang lain, di dalam ayat surat lain, fa'budhu wa tawakkal alaih, maka sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya. Jadi ketika ada orang-orang kafir yang tidak suka dengan kita, atau orang-orang munafik, atau orang-orang siapapun yang tidak suka dengan kita, maka tempat berlindung kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ketika makanya kalau kita melihat doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semuanya, seperti zikir-zikir pagi, zikir-zikir sore, itu banyak sekali mengajarkan kepada kita agar kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengajarkan kepada kita agar kita semakin percaya kepada Allah dengan mengucapkan amanna billah, ya. Kemudian kita ucapkan raditu billah, aku beridho kepada Allah sebagai Tuhan, raditu billahi rabba wa bil islami dina,
Ini sebuah kalimat yang kalau kita ucapkan setiap pagi dan setiap sore, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita, atau Allah akan masukkan kita ke dalam surga kalau hari itu kita mengucapkan kalimat tersebut, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa fi hadza ta'ridun bihim haitsu ittakalu ala auladihim wa amwalihim. Nah, ayat ini juga menyindir orang-orang kafir yang selalu berpegangan dengan harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Ya, mereka selalu menyombongkan di hadapan Nabi dan para sahabat, Nabi, kalian itu minoritas, kalian itu sedikit, kalian itu lemah, kalian itu miskin, kalian itu keturunannya sedikit, kami itu banyak. Nah, mereka selalu mengandalkan anak-anak atau pasukan mereka yang banyak, dan juga mengandalkan harta mereka yang banyak. Maka di sini ayat ini menyindir mereka, orang-orang kafir, ya, bahwa kami orang-orang beriman itu tidak berpegangan dengan harta, tidak berpegangan dengan anak, tapi yang kami pegang adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kami andalkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Summa dzakara ma huwa kanajijah lima qablahu fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Ya. Jika kalian tetap ingkar, tetap kafir, membangkang, tidak mau menurut, ya, tidak mau mengikuti ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, kalian nanti akan tahu sendiri akibatnya. Saya sebagai pembawa, sebagai penyampai saja. Innama ana nadhirum mubin. Ya, Rasulullah itu hanya menyampaikan saja, hanya menjelaskan kepada kalian saja tentang jalan yang benar, jalan yang salah, tentang surga, tentang neraka. Kalau ternyata kalian tetap ingkar, maka kewajiban saya sudah selesai, kewajiban Rasul sudah selesai. Begitupun ya, ketika kita mendapati orang yang keras kepala, orang yang dinasehati tapi tetap aja ngeyel, tidak bisa berubah, maka sebenarnya kewajiban kita sudah selesai di situ. Tidak perlu kemudian kita maksa dia untuk berubah, karena kewajiban kita hanya menyampaikan, ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita. Walamma dzakara annahu yajibu at-tawakkul alaihi la ala ghairi aqama ad-dalil ala dzalika faqala amiran rasulahu an yaqulahu. Nah, kenapa kita wajib bertawakal kepada Allah? Ya, kenapa kita wajib hanya berserah diri, mengandalkan, ya, berpegangan kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya? Ayat berikutnya menjawab pertanyaan tersebut. Qul ara'aitu in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul, katakanlah wahai Nabi, katakan kepada mereka, ya, jelaskan alasannya kenapa kamu wahai Nabi hanya pegangannya kepada Allah saja, hanya berpasrah kepada Allah saja, tidak kepada harta atau anak-anak. Ya, katakan kepada mereka, tanyakan kepada mereka, jika air kalian, wahai orang-orang kafir, jika air kalian, sumur-sumur kalian, andalan kalian itu menjadi kering semuanya, ghauran, asbaha ma'ukum, air kalian menjadi menjadi ghauran, menjadi tidak ada, kering. Sumur kalian nggak keluar airnya lagi, zam-zam tidak keluar lagi, ya kalian nggak bisa minum, ya. Padahal orang Mekah itu kan tandus, ya, daerahnya tandus, jauh dari laut, jauh dari sungai. Nah, kalau nggak ada air, siapa yang bisa mendatangkan air lagi, coba? Ya, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakallah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak berharap kalian yang kalian sembah itu mendatangkan air lagi? Bisa nggak? Akhbiruni, kabarkan kepadaku, bisa nggak? In dhahaba ma'ukum fil ardi wa lam tasil ilaihi dalla faman ya'tikum bima'in jarin tashrabunahu adban zallalan wala jawaba
illa an taqulu huwallah. Tidak ada jawaban lain ya yang bisa mendatangkan air tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza talabu iqrarin minhum bi ba'di ni'ami liyurihim qubha ma hum alaihi minal kufur. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka orang-orang kafir tentang nikmat-nikmatnya Allah agar mereka akui, ya, mereka agar mengakui, menyadari ini nikmat-nikmat besar ini dari mana, ya, dari mana, ya. Kalau kalian tetap mengingkari Allah, nanti kalau Allah marah, Allah murka, Allah mengadab kalian di dunia dengan tidak diturunkannya air atau air tidak keluar dari bumi, siapa yang bisa mendatangkan lagi? Coba. Ya, artinya di sini terkadang ketika kita mendakwahi, menasehati orang lain, terkadang dengan ayat nggak mempan, ya, karena mungkin dia mungkin nggak percaya dengan ayat juga, tidak percaya dengan hadis juga, maka percuma kalau kita dakwahi dengan ayat dan hadis. Terkadang orang itu bisa menerima ketika kita ajak berpikir, ya, ketika kita ajak berpikir, kamu itu bisa mendapatkan, bisa sampai sekarang itu gimana caranya, coba, siapa yang menjadikan kamu bisa seperti ini, gitu. Ya, padahal padahal secara secara pendidikan tidak mendukung, tapi kok bisa seperti itu, ya. Jadi kita diajak oleh Al-Quran agar merenungi tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Jadi ayat Al-Quran atau wahyu Allah itu ada dua. Wahyu Allah itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran yang kita baca, kemudian kita fahami, ya. Namun tidak semua manusia percaya pada Al-Quran. Makanya ada wahyu yang kedua, ya, yaitu alam semesta ini dan ciptaan-ciptaan Allah semuanya, ya, termasuk manusia, penciptaan manusia, tubuh manusia. Ini juga bisa menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memelihara, yang memberi rizki setiap hari kepada kita, yang menjadikan kita bisa bernafas dengan ya sangat nyaman, ya. Bisa saja Allah kirimkan penyakit sehingga bernafas sulit, ya, seperti orang-orang yang terkena penyakit corona. Nah, alhamdulillah, maka selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmat tersebut, ya, mari kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qusara dzalika innahu ta'ala fadlan minhu wa karaman amba'a lakumul miyah wa ajraha fi sairil aqtar. Ya, pada intinya bahwa Allah memberikan nikmat-nikmat tersebut, nikmat air dan nikmat-nikmat yang lainnya, itu karena sayangnya Allah dan anugerahnya Allah kepada kita semuanya. Sama sekali bukan karena sholat kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena kemampuan yang kita miliki, ya, tetapi karena cuma-cuma dari Allah atau gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan seluruh bumi ini air. Allah turunkan dari langit atau Allah keluarkan dari bumi. Ya, walaupun ada sebagian bumi yang dijadikan Allah kering, tapi masih ada lebih luas lagi bumi yang Allah jadikan penuh dengan air. Innahu ta'ala fadlan minhu wa karaman amba'alakumul miyah wa ajraha fi sairil aqtar. Ya, Allah alirkan itu air di seluruh penjuru bumi. Ada sungai-sungai yang jumlahnya mungkin bisa sampai ratusan ribu, ya. Bihasabi hajatikum ilaiha khillatan wa kasratan. Sesuai dengan kebutuhan kalian, sedikit atau banyak. Falakul hamdu wal minnah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama.
Nah, inilah kesimpulan pada 3 ayat ini adalah bahwa ketika kita berdakwah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, dan berdakwah itu adalah kewajiban setiap muslim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Setiap muslim wajib berdakwah, tapi tidak wajib mengajar. Karena berbeda antara berdakwah dengan mengajar. Kalau berdakwah adalah hanya mengajak saja. Ayo kita puasa, ayo kita sholat, itu berdakwah. Tidak harus dia itu menjadi ustadz dulu, tidak harus dia menjadi ulama dulu. Ya, tetapi dia mengajak sesuai ilmu yang dia miliki atau kemampuan yang dia miliki. Berdakwah itu kewajiban setiap muslim. Namun mengajar itu adalah haknya orang yang berilmu, ya, atau kewajiban orang yang berilmu. Jangan sampai orang yang tidak berilmu kemudian mengajar, ya, nanti seperti orang buta yang menuntun orang buta gitu. Walaupun sekarang fenomenanya banyak, ya, orang-orang yang sebenarnya tidak punya ilmu agama namun kemudian mengajar ilmu agama. Nah, di sini berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Nah, ketika berdakwah pasti tidak semua yang kita ajak itu menerima. Tidak semua yang ajak itu akan merespon dengan baik. Ada juga yang menolak. Menolaknya pun bermacam-macam. Ada yang menolak dengan lembut, ya. Ada yang menolak dengan sedang-sedang saja. Ada yang menolak dengan keras. Nah, di sini ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika mereka menolak ajakan kita dan mereka sudah paham dengan dakwah atau dengan ajakan kita, sudah tersampaikan maksud kita, maka ketika itu kewajiban dakwah sudah gugur dari kita. Ya, yang penting kita sudah maksimal menjalankan tugas kita sebagai seorang muslim, sebagai penerus dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka menolak, sudah innama ana nazirum mubin. Kemudian ketika berdakwah, kita tidak sendirian, jangan sendirian. Ketika berdakwah, maka kalau bisa bikinlah tim, sebagaimana Rasulullah SAW membawa atau bekerja sama dengan para sahabat yang lain. Di dalam ayat ini sebutkan Qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iyah. Ya, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, jika kalian wahai orang-orang kafir, kabarkan kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku. Kata-kata orang-orang yang bersamaku menunjukkan bahwa Nabi SAW berdakwah tidak sendirian. Ya. Kalau bisa membuat sebuah komunitas, ya, membuat sebuah pengajian bersama-sama berdakwah, itu lebih baik, ya, karena yadullahi 'alal jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah, bersama rombongan, ya, tidak sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian setan itu lebih takut terhadap orang-orang yang bersama-sama dibandingkan orang yang sendiri. Nah, di sini Allah sebutkan wa mamma'iyya, dan juga orang-orang yang bersamaku, bersama Rasul. Ya, artinya di sini dakwah bersama-sama. Kemudian dalam berdakwah itu harus menjadi pegangan mereka, pegangan para pendakwah adalah Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dalam dakwahnya itu dilindungi. Karena orang berdakwah itu pasti banyak musuhnya, ya. Terutama ketika dakwahnya tersebut mengganggu kepentingan orang lain, ya, kepentingan para pembisnis umpama, kepentingan orang-orang yang ya tidak sejalan dengan kita. Nah, ini maka di sini kita diminta agar banyak-banyak
bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta agar diberikan perlindungan dan juga diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi itu semuanya. Gitu. Kemudian dalam berdakwah itu juga di sini jangan hanya menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadisnya saja. Ya, jangan hanya menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadisnya saja. Terkadang berdakwah itu juga membutuhkan apa? Logika, ya, menggunakan cara berpikir orang-orang yang kita dakwahi. Sehingga orang-orang yang didakwahi itu dakwahilah dengan bahasa mereka sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Ya, sebagaimana disebutkan khatibun nas ala qadri uqulihim. Dakwahilah manusia atau ajaklah manusia sesuai dengan tingkat akal mereka, tingkat keilmuan mereka. Ketika berdakwah kepada orang-orang awam, orang-orang yang mungkin pendidikannya hanya SD saja, ya ngomongnya nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah pakai bahasa yang tinggi-tinggi sehingga mereka tidak paham. Ngomonglah dengan bahasa mereka, dengan bahasa yang bisa difahami seperti itu. Sebagaimana di sini ya Rasulullah SAW mendakwahi kepada orang-orang kafir, kepada masyarakatnya yang penduduk Mekah ini dengan bahasa mereka ya. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat bergantung kepada air. Orang-orang Mekah itu sangat bergantung kepada air. Karena air di sana sangat sulit didapatkan ya. Bahkan tidak jarang mereka itu istinjanya itu menggunakan batu. Ya, kalau kita kan waduh kayaknya risih ya kalau istinjanya pakai batu. Nah, maka Allah menyinggung tentang air tersebut. Kalau air Allah cabut dari mereka, ayo kalian bisa ngapain gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika berdakwah sesuaikan dengan kondisi orang-orang yang kita dakwahi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan penjelasan ya tafsir surah Al-Mulk ayat 28 sampai ayat 30. Dengan ini alhamdulillah sudah selesai tafsir surah Al-Mulk. Sekarang silakan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan disampaikan.